Shalom couple, senang sekali saya Benny Nenggolan dan istri saya Narita Salu. Kami berdua sangat sukacita menjumpai couple semuanya dimanapun berada dan kita ada dalam acara OPA, Obrolan Pasangan. Ini adalah countdown menuju Grow Center Church Christmas Celebration tanggal 25 nanti. Dan tema Christmas Grow Center adalah Salvation Has Come. Betul banget. Walaupun lagi pandemi nih, Beb, tetap nih kita semangat Natalnya, spirit Christmasnya tuh harus jalan terus. Ya, walaupun kita harus pakai ini ya. Betul banget. Dan hari ini couples kita sudah kedatangan satu pasang narasumber yang pastinya akan memberkati couple semuanya ya, Beb. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Pak Eko Sihombing dan juga Ibu Nela. Shalom Pak Eko. Shalom Pak Eko, Ibu Nela, apa kabar? Bu Narita. Coba Pak Eko ceritakan bagaimana awal mula Pak Eko bersama dengan Bu Nela dan juga anak itu mengenal Grow Centers dan bagaimana kalian diberkati khususnya di acara OPA, Obrolan Pasangan. Kami mengenal Grow Couple mungkin dari online ya. Tapi kami berdua sangat diberkati sekali di Grow Couple ini, di mana kami jadi banyak belajar tentang cara menghargai pasangan, cara mengajar anak, cara menghormati istri, cara gimana keluarga supaya benar-benar di dalam Tuhan. Jadi kalau bergabung dengan Grow Center sendiri itu tahun 2015 ya Pak Eko ya? 2015. Kenapa bisa bergabung dengan Grow Center? Satu, mungkin dekat dari rumah ya. Dekat dari rumah, terus saya merasakan setelah bergabung di Grow Center itu, saya merasa sangat diberkati. Dan istri saya juga sangat diberkati. Kebetulan anak saya juga merasa menemukan komunitas di gereja Grow Center. Jadi kayak rumah sendiri ya, sesuai dengan tagline gereja kita, This is our home ya. Keren banget ya. Apa sih yang badai yang terbesar bener-bener di rumah tangganya Pak Eko sama Bu Nela? Istri saya tidak mengetahui saya gimana pergumulan saya di luar sana. Istri saya tidak mengetahui saya hidup di dunia malam. Istri saya tidak mengetahui saya ini adalah pemakai narkoba. Tidak mengetahui. Sampai tiap hari normal aja, tiap hari normal sebagai suami, saya hadapi istri saya. Benar-benar saya menemukan istri yang sangat mencintai saya. Tapi saya merasa, waduh, orang-orang seperti sampah pikiran saya. Yang benar-benar sudah jorok di luar sana. Yang benar-benar hidupnya gimana dengan perempuan, dengan narkoba, dengan pergaulan yang tidak beres. Tapi istri saya tidak mengetahui. Dan itu berjalan terus selama sebelum saya mengenal lebih dalam tentang Tuhan. Pernah satu kali istri saya menemukan narkoba di mobil saya. Sampai ketika itu dia bilang, ini apa nih? Wah, ini obat biasa, mungkin tambah tenaga. Saya bilang, ya, ini kan kalau di luaran kan mungkin mahal ini dibeli. Saya buang semua ke sungai, karena di sebelah rumah saya itu kan sungai. Waduh. Ya, supaya jangan sampai ketahuan sama istri saya juga. Berarti Pak Eko tuh bener-bener sampai, itu kan kalau obat-obat seperti itu kan mahal tuh Pak Eko harganya ya, sampai rela buang ke sungai itu. Supaya jangan ketahuan. Karena supaya nggak ketahuan, karena Pak Eko cinta banget sampai takut kehilangan Bu Nela atau bagaimana nih Pak Eko? Saya sangat mencintai istri saya. Sangat sayang sama istri saya. Saya tidak mau kehilangan istri saya. Dan saya tidak mau apapun keburukan saya di luar, saya tidak mau istri saya tahu. Karena saya masih sayang sama dia. Karena kehidupan saya yang tadi saya bilang tadi, ya, sampai keuangan saya tidak ada. Berdampak ke keuangan ya? Berdampak ke keuangan. Ketika anak saya mau masuk sekolah, untuk anak masuk SMP ini, saya tidak punya uang, tidak punya biaya. Sampai istri saya bilang, kita punya anak semata wayang, harus kita sekolahin gimana dong Pi? Wah, saya benar-benar hati saya remuk. Di situ saya langsung benar-benar berserah sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan, kenapa jadi gini ya? Sampai bertanya-tanya ya Pak Eko ya? Memang saya selalu kalau berdosa itu berbuat dosa, selalu minta ampun sama Tuhan. Tapi melakukan lagi. Melakukan lagi. Ya. Tapi suatu ketika saya berdoa, saya masuk kantor, saya nggak tahu lagi mengadu sama siapa. Saya datang pada Tuhan,
ampuni saya Tuhan, saya mau sekolahin anak saya Tuhan. Saya bilang, saya mau jadi orang yang benar. Saya memang orang berdosa, dan saya tidak mau anak saya tidak bisa menjadi panutan dari kehidupan saya dan dari keluarga saya. Dan Tuhan itu luar biasa baik. Apa yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya pikirkan, Tuhan berikan biaya yang lebih dari dibutuhkan anak saya untuk sekolah. Bu Nela nih sebagai seorang istri tuh tahu atau nggak tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Kadang ada sih hati tuh suka kayak curiga gitu loh. Sebenarnya bener nggak ya gitu kan? Cuma balik lagi kan aku nggak boleh berpikiran negatif gitu kan. Betul. Selagi dia bilang dia rapat gitu kan, ya udah aku percaya aja gitu. Walaupun hati itu sebenarnya nggak bisa percaya juga, tapi percaya gitu. Kalau nggak percaya sama suami sendiri gimana dong gitu, harus percaya sama siapa lagi gitu kan. Ya jadi dengan modal itulah ya akhirnya mungkin berjalan seperti biasa sampai saat itu gitu loh. Terus kalau nggak salah Pak Eko ini badannya nggak sampai di situ ya Pak Eko ya? Dari kesaksian yang beberapa kali kita dengar nih, terus Pak Eko juga ada badai yang lebih besar lagi di mana Pak Eko sempat sakit ya Pak? Iya. Dari tahun 2018 bulan 6 saya mulai mengalami sakit. Ya, itu di padang gurun yang sangat sakit. Benar-benar saya alami, di mana saat itu saya merasakan Tuhan tegur saya. Ini lagu yang menguatkan saya di saat saya sakit, supaya Tuhan benar-benar tempat perlindungan saya dan kekuatan saya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Wow, luar biasa ya Pak Eko ya. Jadi dengan pujian ini Pak Eko dan Bu Nela Diberkati. Benar-benar dikuatkan ya Beb ya, bersama dengan Mima. Terus karena pujian itu adalah firman Tuhan ya. Iya. Jadi ini yang kalian lakukan setiap hari dengan taat dan setia sampai kalian dipulihkan gitu ya. Iya. Wow. Satu lagi, saya merasa bersyukur di komunitas KUL. Iya. Waktu saya sakit, semua KUL datang berdoa ke tempat saya di rumah sakit. Mereka kasih dukungan untuk saya, doain saya. Benar-benar berdoa, dari Pak Hengki, Bu Jill, semua KUL benar-benar mendoakan saya. Iya. Saya merasa bersyukur, berterima kasih kepada KUL yang benar-benar mendukung saya dalam doa untuk kesembuhan saya. Couples, kita akan masih terus lanjutkan obrolan kita, dan saat ini kita akan menghadirkan expert yang sudah tidak asing lagi di Grow Center. Beliau ini adalah tentunya suami istri, yaitu pastor dari Take Care Grow Center Church. Selamat datang di OPA, Pastor Monty sama Pastor Esther. Pastor Monty,
Kita tadi udah mendengar nih, saya sama Benny, kesaksian dari Pak Eko, bahwa beliau ini adalah seorang suami dan seorang bapak yang sangat bertanggung jawab, yang kerja keras, tapi di lain itu juga mempunyai temperamen yang berlebihan, emosional, dan juga mempunyai dua kepribadian. Di rumah dia sebagai sesosok seorang suami dan bapak yang teramat sangat baik, tapi begitu sudah keluar rumah, wah, beda ya? Anak pergaulan yang teramat sangat baik nih, narkoba, akrab dengan narkoba, kehidupan malam dan yang seperti itu, Pastor. Dan sebagai anak Tuhan juga, sebagai orang Kristen, Pak Eko menyadari bahwa itu salah, tapi dia tetap meminta ampun, meminta maaf kepada istrinya dan Tuhan, walaupun meminta maaf kepada istrinya tanpa istrinya tahu, tapi terus besokannya ulang lagi. Nanti malam seperti itu ya ulang lagi, dan itu berlangsung lama. Bicara mengenai pernikahan, standarnya itu adalah firman Tuhan tentunya, ya kan? Firman Tuhan. Saya teringat dengan Kejadian 2 ayat 24 mengatakan bahwa laki-laki itu akan meninggalkan ayah ibunya dan dia akan bersatu dengan istrinya untuk menjadi satu daging, gitu kan? Nah, bicara bersatu itu kan prosesnya nggak terjadi secara instan, ya. Itu perlu waktu. Betul. Nah, disinilah diperlukan penerimaan, ya. Bagaimana kita bisa menerima pasangan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, gitu kan? Sebagaimana juga Kristus menerima kita, gitu kan? Nah, untuk kita bisa menerima pasangan satu dengan yang lain, tentunya kita harus menerima dulu kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Gitu, karena kasih karunia dari Tuhan itulah yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena pernikahan itu kan tujuannya adalah untuk bertumbuh, ya, bukan untuk mengejar kebahagiaan. Banyak pernikahan yang berakhir dengan kekecewaan karena mengejarnya kebahagiaan, gitu. Padahal Tuhan mau bertumbuh, gitu kan. Nah, di dalam proses pertumbuhan inilah bisa terjadi gesekan-gesekan, ya, konflik satu sama lain. Tapi kalau kita mau menerima satu dengan yang lain, itu akan memudahkan, gitu kan. Nah, saya juga diingatkan dengan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ya, ayat 14, Paulus mengatakan bahwa gelap sama terang nggak bisa bersatu, gitu, ya. Jadi terang itu adalah tinggal di dalam kebenaran, gelap itu di luar kebenaran. Sekalipun tadi yang Narita bilang, padahal udah anak Tuhan, Kristen, gitu kan. Ya, agama tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi Kristuslah yang menyelamatkan, gitu kan. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, artinya ya kita ada di dalam terang, karena Yesus bilang, akulah terang dunia, gitu. Jadi kalau tadi yang cerita dari pengalaman dari Pak Eko, kok bisa ya, gitu kan, di rumah sama di luar rumah bisa berbeda, gitu kan. Ya, kalau di rumah kayaknya baik banget, tapi di luar ternyata pergaulannya kacau, gitu kan. Karena itu tadi tidak tinggal di dalam kebenaran, gitu kan. Tidak mengejar Tuhan dan kebenarannya, tetapi apa? Mengejar kehidupan yang berpotensi untuk jatuh di dalam kegelapan itu, ya. Tetapi bicara mengenai kekuatan, ya, strongnya itu, ya, itu bicara mengenai proses, ya, bagaimana mau dimuridkan, ya kan, mau belajar dan siap menghadapi badai masalah di dalam rumah tangga. Ya, banyak yang kayak gitu sih, Narita, Ben, pernikahan juga yang dasar pernikahannya itu fondasinya itu tidak kuat, ya. Atau kadang-kadang mungkin dia merasa kuat, gitu kan, karena kan kayak Kristen, udah cap Kristen nih, terus udah terima salvation itu, terus ya udah, tapi nggak dikerjakan. Gitu kira-kira Kak Esther, ya. Ya, sebab juga di dalam proses kita mesti menyadari ada hal-hal yang memang bisa dirubah, ada yang enggak. Misalnya kayak temperamen itu kan terbawa lahir, ya, itu nggak bisa dirubah, tapi bisa dikendalikan. Nah, kita bisa melihat pertumbuhan kita ketika kita bisa mengendalikan sisi buruk dari temperamen kita dan menaikkan atau memunculkan sisi terbaik dari temperamen kita. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, itu lagi, udah Kristen tapi udah penuh Roh Kudus belum? Nah, kalau udah penuh Roh Kudus, temperamennya nggak berubah, tapi yang muncul
karakteristiknya yang baik, dan itu kita bisa melihat orang itu berubah gitu. Itu jadi kira-kira bukan ya. hanya Kristen KTP ya, Betul, pastor ya. betul. Proses itu kata kuncinya, betul. proses. Terus kalau dari segi wanitanya nih, Kak Esther, Pastor Esther, kalau saya sih terus terang, Narita sih terus terang, kalau menghadapi suami yang seperti itu mungkin gak sabar deh. Tapi kalau dari Ibu Nela, dari pengalaman Ibu Nela, bisa sesabar itu ya? Dan Mas berlangsung Esther, lama. ya? Dan gitu. berlangsung lama loh. Nah, coba deh tanya Ibu Nela. Ibu Nela waktu itu tergabung nggak dalam komunitas? Ya, saya Nah, itu dia. Itu dia kuncinya, komunitas ya, pergaulan yang baik. Ya kan pasti juga mendatangkan, memunculkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Betul. Di 1 Korintus kan diajar bahwa istri harus tunduk pada suami. Dalam terjemahan yang lain dikatakan devoted. Jadi artinya sabar juga ya, setia, tawakal. Nah, ketika kita melakukan itu sebagai istri, ini janji Tuhan ya dan amin, bahwa istri akan memenangkan suami tanpa perkataan loh. Nggak perlu dikuliahin, nggak perlu diajarin gitu ya. Tiba-tiba akan muncul roh takut akan Tuhan di dalam diri suami yang baru mikir sendiri. Akhirnya itu yang dialami ya. Pak Eko pasti ngalamin seperti itu. Ketika istri mau tunduk, mau setia, mau tawakal, mau taat, pasrah dalam pengertian pasrah bahwa Tuhan berdaulat dan Tuhan yang sanggup berubah orang. Tapi benar banget loh dengan Pastor Ezra, Pastor Monty ini ya. Kita belajar banyak banget ya dari rumah tangga Pak Eko dan Bu Nela. Dan satu lagi nih, Pastor Esther kan memegang dari Grow Children nih. Dampaknya sebagai anak nih kita kalau melihat orang tua seperti itu. Wow, kacau ya. Identitas, kepercayaan dirinya gitu juga akan rusak ya ketika melihat suami istri atau mama papanya tidak harmonis. Dan ini bahaya banget gitu loh dalam pertumbuhannya. Dan mungkin sempat dialami. Tapi nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Betul. Ketika kita pulih, wow luar biasa. Justru anak mendapat wawasan yang lebih luas. Lebih bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang bisa merubah keadaan. Dan ini jadi modal banget untuk anak-anak juga bertumbuh. So thank you so much karena sudah mengambil bagian ya memulihkan anak-anak di dalam rumah tangga. Dan anaknya Pak Eko Bu Nela ini juga tergabung, ada komunitas lagi, balik lagi loh Pastor Esther. Jadi tergabung dalam komunitas Grow Youth-nya Grow Center. Karena anak-anak itu kan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu kan. Nah oleh karena itu penting buat kita ya sebagai suami istri memandang bahwa pernikahan itu adalah sebuah warisan gitu. Yang akan kita wariskan nilai-nilai itu kepada anak cucu kita. Nah sekarang tergantung dari kita sendiri mau mewariskan nilai-nilai yang baik atau hal-hal yang mengerikan kan gitu kan. Nah ketika kita memandang bahwa ini pernikahan ini adalah sebagai warisan, tentu ya kalau kita harta waris dijaga dengan baik gitu kan, apalagi pernikahan yang merupakan anugerah kasih karunia dari Tuhan gitu kan. Nah kalau kita jaga dengan baik mewariskan kepada anak cucu kita ya hasilnya seperti anak dari Pak Eko dan Bu Nela juga melihat orang tuanya melayani ya Mima juga melayani. Dan ketika kita mau berubah ya ini janji Tuhan. Apa yang hilang? Tahun-tahun yang hilang. Pak Eko, Bu Nela, mungkin kadang-kadang bisa aja teringat, aduh dulu kok saya begitu. Tapi ini janji Tuhan. Tahun-tahun yang hilang, Tuhan akan kembalikan. Amin. Bahkan 2 kali lipat. Amin. Wow. Iya, itu hal yang fundamental banget sih. Pertobatan ya. Jadi kehendak Pak Eko untuk mau bertobat itu adalah jalan yang paling tepat bagi orang percaya. Gitu, karena orang percaya pasti cepat bertobat, ya kan? Buat apa beli pepaya kalau bukan di kampung rambutan, ya kan? Buat apa ngaku orang percaya kalau tanpa perbuatan? Gitu. Habis ini kita makan rambutan semua ya. Aku mau tanya nih, Pak Eko sama Bu Nela gitu, kalau dari yang menyaksikan program acara ini. Ada keadaan mereka seperti yang pernah Pak Eko alami dan Ibu Nela alami. Pak Eko dan Bu Nela mau nyampaikan apa buat mereka? Yang saya mau sampaikan adalah jangan pernah takut minta ampun sama Tuhan dan jangan pernah takut terbuka sama istri karena keterbukaan itu udah awal dari pemulihan.
Ketika kita datang pada Tuhan, terjadi pemulihan dalam keluarga kita. Amin. 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 Bu Nela? Saya cuma mau sampaikan, jangan pernah menyerah. Terus berdoa, perjuangkan rumah tangga, karena Tuhan juga pasti akan tahu hati kita seperti apa. Saya lakukan bagian saya, Tuhan pasti akan lakukan bagian Tuhan. Amin. Memulihkan keluarga saya. Keren banget. Keren banget, saya udah berlinang-linang nih. Tisu. Pastor Monty, Pastor Esther mungkin mau menyampaikan sesuatu dari apa yang kita perbincangkan tadi untuk menguatkan pasangan yang sedang menyaksikan program obrolan pasangan pada hari ini. Oke, kamu? Mau dulu? Ya, tadi Bu Nela udah sampaikan ya. Memang yang pegangan. Memang waktu ngalamin itu nggak mudah, tapi jangan sendiri. Cari pertolongan, bergabung dengan komunitas, dan terus belajar untuk bisa berubah. Dan pasti Tuhan setia dengan janjinya. Ya, rumah tangga yang sehat dan kuat itu bukan karena ada suami istri yang harus sempurna, tetapi harus ada suami istri yang tidak mau menyerah. Persoalan, badai, nggak pernah absen dalam rumah tangga kita. Tetapi orang-orang yang mau menerima satu dengan yang lain itu punya potensi untuk mewujudkan rumah tangga yang sehat dan kuat. Amin. God bless. Couples, perbedaan karakter, perbedaan sifat, sebenarnya itu menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk menggali perbedaan itu sendiri. Dari pelajaran kesaksian dari Pak Eko dan Ibu Nela tadi, kita diajarkan untuk kita saling terbuka, berkomunikasi dengan baik. Terima kasih atas kebersamaan couple semua yang sudah bersama-sama dengan kami dalam acara OPA, obrolan pasangan pada hari ini. Kami percaya bahwa couple semua diberkati. Seperti kita juga diberkati ya. Iya. Dan jangan lupa kita ketemu lagi dalam OPA selanjutnya. Nggak masalah udah berapa puluh tahun kita menikah atau baru berapa tahun kita menikah, tetap sebuah pernikahan itu harus perlu belajar. Perlu terus belajar. Dan itu bisa didapatkan dari OPA, obrolan pasangan. So, jangan dilewatkan. Terima kasih dan Merry Christmas Merry buat Christmas. kita semuanya. Bye-bye. God bless you. God bless you. Terima Thank kasih, you. Bu Nela. Terima kasih, Pak Eko, Pastor Monty, Thank you. Pastor Pastor. Esther. Thank you.